Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya untuk kelas 11 PDPM 1. Pada hari ini ada pembelajaran Butris ya, nanti jam 9 sampai jam 10. Untuk materi hari ini Butris akan menjelaskan terkait dengan KD, analisis kebutuhan sumber daya usaha, di mana KD ini sudah saya share di PJJ. Mungkin kalian bisa memperhatikan penjelasan dari saya. Saya mulai ya. Di mana pada KD ini diharapkan setelah kalian mempelajari KD ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian sumber daya usaha. Kemudian bisa memahami apa saja unsur-unsur manajemen sumber daya usaha. Dan bisa diharapkan juga menerapkan tahapan-tahapan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis retail. Selain itu, diharapkan kalian bisa menguasai dalam hal keterampilan, yaitu bisa menganalisis perbedaan antara bisnis retail dengan toko biasa, bisa memilih kebutuhan sumber daya usaha, bisa membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha, dan yang terakhir diharapkan kalian bisa mempresentasikan hasil perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Harapannya seperti itu ya. Lanjut. Kemudian pengertian sumber daya usaha. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya usaha? Ini ada persepsi atau gambaran bahwa dalam melaksanakan suatu produksi, khususnya ini bagi wirausaha yang menjalankannya, ini pasti membutuhkan adanya sumber daya usaha, di mana sumber daya usaha ini antara sumber daya yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan, tidak berdiri sendiri ya. Kemudian selain sumber daya usaha ini juga diperlukan adanya manajemen yang baik. Jadi setelah kita mendapatkan sumber daya usaha yang baik, itu langkah berikutnya harus di-manage dengan baik pula. Baik itu perencanaannya, pengelolaannya, dan lain-lain. Sedangkan apa saja sih yang disebut sumber daya usaha itu? Di sini saya jelaskan, ada sering disingkat 7M ya. Man, money, mesin, method, material, marketing, dan measurement. Mungkin saya mulai dari manusia. Manusia di sini adalah orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi tanpa adanya manusia, kegiatan produksi itu tidak bisa berjalan. Walaupun itu ada sumber daya yang lain, misalnya ada money, mesin, method, dan lain sebagainya. Makanya dari awal sudah saya jelaskan, antara unsur yang satu dengan yang lain itu harus ada kerjasama, harus ada kesinambungan, tidak berdiri sendiri. Itu ya. Makanya dalam suatu perusahaan, dalam merekrut suatu karyawan atau pegawai itu memang harus diseleksi betul-betul ya, bagaimana latar belakangnya, attitude-nya bagaimana, dan pendidikannya disesuaikan dengan di mana dia ditempatkan untuk bekerja ya, jadi disesuaikan dengan background kompetensinya ya. Jangan sampai misalnya bagian marketing
tapi yang diterima itu mungkin bagian teknisi mesin, jadi tidak nyambung ya. Oleh karena itu mungkin setelah nanti kalian lulus dari SMK 2 melamar pekerjaan sebagai salah satu karyawan di salah satu perusahaan, itu memang betul-betul harus diseleksi, karena ini nantinya untuk menggerakkan suatu kegiatan perusahaan ya. Kalau misalkan karyawannya itu males semua, bagaimana perusahaan itu akan bisa berjalan dengan baik, bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu faktor manusianya ya. Kemudian faktor yang kedua, money. Meskipun ini bukan satu-satunya modal dalam suatu kegiatan perusahaan. Jadi di sini disebutkan besar kecilnya usaha itu tergantung jumlah uang yang ada di perusahaan, tergantung dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau modalnya itu kecil, itu ya disesuaikan dengan perusahaan atau kegiatan produksi yang akan dilaksanakan. Ya, jadi disesuaikan dengan modal yang ada. Itu kaitannya dengan money. Karena segala sesuatu memang tidak terlepas dari modal ya. Kemudian yang M yang ketiga itu mesin. Mesin di sini adalah sebagai alat pembantu kerja. Ini kalau tidak ada mesinnya juga perusahaan itu tidak akan bisa melaksanakan kegiatan produksinya. Misalnya perusahaan tekstil ya akan memproduksi kain misalnya. Ada manusianya, ada uangnya, tapi tidak ada mesinnya. Kira-kira bisa berjalan enggak? Tidak akan bisa berjalan. Jadi mesin ini juga penting untuk bisa membantu kegiatan melakukan kegiatan produksi. Kemudian lanjut men yang berikutnya, yaitu adalah method. Yaitu segala hal yang dilakukan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat pula. Ya, jadi di sini cara menggerakkan atau pengawasan ini adalah suatu hal yang penting dalam kegiatan produksi. Harus efektif dan efisien. Ya, segala sesuatunya harus direncanakan lebih dahulu. Yang melakukan tepat, kemudian waktunya juga diharapkan lebih efisien dan efektif. Ya, karena dalam bisnis itu ibaratnya waktu adalah uang ya. Kalau penempatan orangnya tidak tepat, ini bisa merugikan suatu perusahaan. Ya, kemudian selanjutnya adalah material. Yaitu di sini disebutkan segala macam bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Bahan yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Misal ini dalam kamu misalnya akan melaksanakan bisnis kue atau bikin kue atau roti ya. Itu materialnya apa? Yaitu ada tepung terigu, ada telur ya, ada pengembang dan lain sebagainya. Itu contoh dari material. Sekarang kalau misalnya bergerak dalam bidang tekstil misalnya, ya itu bahan materialnya apa? Untuk bisa membuat suatu kain misalnya, memproses
menjadi kain mori misalnya, kalau dalam tekstil itu ya, itu butuh adanya bahan baku kapas ya. Biasanya kapas itu diproses jadi benang ya, kemudian benang kemudian diproses jadi kain, kemudian dilakukan pewarnaan dan lain sebagainya. Itu kalau bergerak dalam bidang tekstil. Jadi material itu bahan bakunya yang untuk diproduksi, sehingga mendapatkan suatu barang jadi, gitu ya. Kemudian lanjut M yang berikutnya, marketing. Ya. Setelah barang itu jadi, barang itu akan dipasarkan di mana? Ini butuh orang-orang yang ahli dalam marketing. Di sini disebutkan proses sosial dan manajerial mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan terhadap suatu produk. Jadi kalau kita menjual suatu produk harus mengikuti pasaran yang ada, ya, jangan mengikuti kesenangan diri sendiri. Jadi misal pada saat ini makanan yang sedang digemari oleh misalnya segmen pasarnya itu segmen pasar kaum muda antara usia SMP sama SMA. Kira-kira makanan apa yang masih digemari saat ini? Nah, suatu perusahaan harus mengikuti seperti itu. Kemudian M yang berikutnya adalah measurement, yaitu hasil observasi yang terukur jumlahnya atas sebuah aspek dari sebuah proses produk atau proyek. Maksudnya yaitu bahwa proses pengumpulan data melalui di sini pengumpulan pengamatan empiris ya, yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan sesuai yang diharapkan. Jadi di sini measurement ini dibutuhkan adanya suatu pengamatan di mana nanti hasil pengamatan itu sebagai informasi tindak lanjut dari kegiatan produksi tersebut ya, karena di sini informasi itu sangat dibutuhkan sekali oleh suatu perusahaan guna untuk menganalisis produk yang sudah dipasarkan ya. Itu penjelasan dari Ibu terkait dengan unsur-unsur dan manajemen sumber daya usaha. Mohon ini nanti dipelajari. Untuk pertemuan berikutnya, ini tugas nanti bisa saya share di PJJ, yaitu kamu mencari atau menjelaskan suatu perbedaan antara dari pengelolaan sumber daya bisnis retail dengan bisnis yang lain. Jadi sekali lagi tugasnya kamu mencari atau menjelaskan perbedaan pengelolaan sumber daya manusia bisnis retail dengan bisnis lainnya. Itu ya, nanti tugas ini saya share di PJJ. Saya kira penjelasan dari Ibu saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.